Itulah pemaparan yang telah saya sampaikan. Adapun pertanyaan dari teman-teman, di sini pertanyaannya ada 5. Yang pertama dari saudari Hikmah, yaitu apakah teori Vygotsky tentang zona perkembangan proksimal masih relevan dalam konteks pendidikan digital saat ini? Berikan contoh penerapannya dalam pembelajaran berbasis teknologi. Jawaban dari saudari Hikmah yaitu teori zona perkembangan proksimal atau ZPD dari Vygotsky masih sangat relevan dalam pendidikan digital saat ini. ZPD menjelaskan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka dibantu dalam menyelesaikan tugas yang belum bisa mereka lakukan sendiri, tetapi bisa diselesaikan dengan bimbingan. Dalam konteks digital, prinsip ini diterapkan melalui berbagai teknologi yang menyediakan ruang belajar atau scaffolding. Misalnya, platform adaptif dapat menyelesaikan materi sesuai kemampuan siswa dan memberikan bantuan saat dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Zaki. Pertanyaan itu, bagaimana peran keluarga dalam meningkatkan perkembangan anak? Peran keluarga sangat penting dalam meningkatkan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. Adapun beberapa peran utamanya, yang pertama, memberikan kasih sayang dan rasa aman. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang merasa aman, percaya diri, dan lebih siap untuk belajar serta bersosialisasi. Yang kedua, menanamkan nilai norma. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang nilai-nilai norma, etika, dan perilaku yang diterima di masyarakat. Yang ketiga, mendukung pendidikan anak. Orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak seperti membantu belajar di rumah atau memantau perkembangan di sekolah dapat meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari saudari Nunung, yaitu bagaimana dampak negatif perceraian orang tua terhadap perkembangan emosional anak dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Perceraian dapat menimbulkan tekanan emosional yang besar pada anak. Mereka sering merasa bingung, kehilangan, dan tidak aman. Anak-anak mungkin merasa bersalah dan mengira perceraian terjadi karena kesalahan mereka. Perasaan ini bisa berkembang menjadi kecemasan, kesedihan, atau bahkan kemarahan. Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan sosial, tergantung dalam proses belajar, serta menunjukkan perilaku yang menyimpang sebagai bentuk respons terhadap situasi keluarga yang berubah. Dalam jangka panjang, perceraian dapat mempengaruhi cara anak memandang hubungan dan kepercayaan terhadap orang lain. Cara mengatasi dampak tersebut yaitu untuk mengurangi dampak buruk perceraian. Penting bagi orang tua untuk tetap memberikan kasih sayang dan perhatian secara konsisten. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat membantu anak memahami situasi tanpa menyalahkan diri sendiri. Menjaga rutinitas harian anak juga penting untuk memberi rasa stabil dan aman. Keterlibatan aktif kedua orang tua dalam kehidupan anak sangat dianjurkan, walaupun mereka sudah tidak bersama. Selain itu, jika anak menunjukkan gejala stres atau gangguan emosional yang serius, bantuan psikologis atau konselor anak bisa sangat membantu dalam proses pemulihan emosional mereka. Adapun pertanyaan dari saudara Taslim, yaitu bagaimana anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial mereka. Jawabannya yaitu anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, terutama melalui hubungan dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Dalam keluarga, anak belajar melalui contoh yang diberikan oleh orang tua seperti cara berbicara, mendengarkan, serta menghargai orang lain. Interaksi dengan teman sebaya saat bermain membantu anak memahami konsep bergiliran, berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara positif.
Sekolah juga menjadi tempat penting untuk melatih kerjasama dan dalam kelompok dan mengikuti aturan sosial. Selain itu, keterampilan sosial dapat ditingkatkan melalui bimbingan langsung seperti permainan, peran, atau pengarahan dari guru dan orang tua. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Saudara Wahyu. Pertanyaan itu, bagaimana cara mengatasi anak yang merokok ini agar lebih baik ke depannya menurut masyarakat dan menurut pemerintah? Jawabannya itu, mengatasi anak yang merokok memerlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat. Masyarakat dapat membantu dengan memberikan edukasi tentang bahaya merokok, menjadi teladan dalam menjalani hidup sehat, serta membina anak melalui pendekatan yang positif dan tidak menghakimi. Lingkungan yang mendukung dan kegiatan alternatif dan yang bermanfaat juga membantu anak menjauh dari kebiasaan merokok. Sementara itu, pemerintah berperan melalui regulasi dan program pencegahan seperti kampanye anti rokok, anggaran penjualan rokok kepada anak-anak, pembatasan iklan rokok, serta pendidikan tentang bahaya merokok di sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.